Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dinasti-dinasti penguasa Mesir kuno. Kali ini mengenai dinasti kelima Mesir kuno. Dinasti kelima sendiri masih termasuk dalam periode kerajaan lama sampai pada dinasti keenam. Dinasti kelima mewarisi kerajaan Mesir yang melemah karena pendahulu mereka, dinasti keempat, menghabiskan banyak sumber daya dan keuangan negara untuk pembangunan piramida besar-besaran mereka. Dinasti kelima akan tetap membangun piramida, tapi dengan ukuran yang lebih kecil karena kurangnya sumber daya dan ekonomi lemah mereka. Tapi hal paling terkenal yang terjadi di periode dinasti kelima adalah bangkitnya sekte atau kultus penyembah Dewara, sang dewa matahari. Dinasti kelima lah yang membuat Dewara sebagai dewa tertinggi di dalam agama Mesir kuno, menjadikan Ra sebagai dewa utama di kerajaan, dan penyembahan Dewara menjadi hal yang wajib. Tradisi ini akan terus dilanjutkan sampai ribuan tahun mendatang. Firaun pertama dari dinasti kelima adalah Firaun Userkaf. Hubungan antara Userkaf dan Firaun Sepseskaf, Firaun terakhir dari dinasti keempat, masih menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat kalau Userkaf adalah cucu dari Firaun Jedefre melalui ibunya Neferhetepes, menjadikan Userkaf sebagai sepupu dari Sepseskaf. Ada juga yang berpendapat kalau Userkaf adalah seorang imam agung Dewara yang menikahi saudari Sepseskaf, Kenkawes, yang memperkuat legitimasinya sebagai Firaun. Kemungkinan juga kedua hipotesis sebelumnya adalah hal yang benar. Userkaf adalah cucu dari Jedefre yang menikahi saudari Sepseskaf untuk menjadi Firaun. Apapun pendapatnya, proses pemindahan kekuasaan antara dinasti keempat dan kelima berlangsung dengan damai, tanpa ada konflik dan peperangan, menandakan kalau Userkaf setidaknya memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan dinasti keempat. Menurut Turin King List, Firaun Userkaf berkuasa selama 7 tahun, dari tahun 2498 sampai 2491 sebelum Masehi. Karena waktu pemerintahannya yang cenderung singkat, tidak banyak hal yang diketahui tentang Firaun satu ini. Sejarawan berpendapat kalau Userkaf naik tahta di usia senja, sehingga menyerahkan sebagian tugas pemerintahan ke tangan bawahannya. Hal terkenal yang dilakukan Userkaf adalah proyek pembangunannya, terutama pembangunan kuil-kuil yang didedikasikan kepada Dewara. Salah satu kuil buatan Firaun Userkaf adalah kuil matahari Nekenre yang dibangun di dekat Abu Sir. Tentu saja kuil ini dibuat untuk penyembahan Dewara sesuai dengan namanya. Sayangnya, kuil ini hanya menyisakan reruntuhan yang hanya bisa diilustrasikan dalam gambaran saja. Meski Dewara menjadi dewa utama Mesir kuno pada saat itu, Firaun Userkaf tidak melupakan dewa-dewi Mesir kuno yang lain. Dibuktikan dengan kuil Dewa Montu, sang dewa perang, yang diperluaskan dan dimegahkan atas perintah Firaun Userkaf. Masa pemerintahannya juga bisa dikaitkan dengan berkembangnya perdagangan laut Mesir kuno dengan peradaban Yunani kuno, yang pada saat itu berada di periode bangsa Minoan, berpusat di Pulau Krit. Userkaf menggunakan gelar Sare yang berarti Son of Ra atau anak Dewara sebagai salah satu dari gelar kerajaannya. Gelar Sare ini pernah digunakan oleh Firaun Jedefre di dinasti keempat, tapi seringkali digunakan dan ditinggalkan oleh penerus Jedefre. Tapi setelah Firaun Userkaf, gelar Sare akan semakin lumrah digunakan oleh Firaun-Firaun Mesir kuno, sekali lagi menandakan bangkitnya kultus penyembahan Dewara. Selain kuil Dewara, Firaun Userkaf juga membangun piramidanya sendiri. Piramida Userkaf dibangun di Saqqara, bukannya Giza seperti pendahulunya. Dibangun berdekatan dengan piramida Djoser, sang Firaun dari dinasti ketiga. Piramida ini berukuran lebih kecil dari piramida-piramida dinasti keempat, dengan tinggi mencapai 49 meter. Hanya reruntuhan saja yang tersisa dari piramida ini. Firaun penerus Userkaf adalah Firaun Sahure atau Sahura, menjadi Firaun kedua dari dinasti kelima Mesir kuno. Sebagian besar sejarawan berpendapat kalau Sahure adalah anak dari Firaun Userkaf dan istrinya Kenkawes. Menurut Turin King List,
Firaun Sahure berkuasa selama 14 tahun, dari tahun 2491 sampai 2477 sebelum Masehi. Proses perdagangan jalur laut yang dibangun oleh ayahnya, Firaun Userkaf, kini menjadi lebih masyhur di masa pemerintahan Firaun Sahure. Ia pernah mengirim armada perdagangan besar ke Lebanon, kemungkinan ke kota Byblos, untuk memperoleh kayu cedar, budak, dan bahan-bahan eksotis lain. Menurut prasasti Palermo, Sahure melakukan kampanye militer di Semenanjung Sinai untuk memperoleh sumber daya berupa tembaga dan batu turkis. Peristiwa ini diabadikan pada sebuah prasasti di Wadi Magare. Di masa Sahure juga, pembangunan angkatan laut Mesir besar-besaran pernah dilakukan untuk ekspedisi militer ke negeri Pun, yang kini menjadi tempat yang misterius dan legendaris. Menurut prasasti Palermo, Firaun Sahure membangun kuil matahari untuk Dewara, kuil kedua yang dibangun setelah kuil ayahnya. Kuil itu bernama Seketra, yang sayangnya lokasinya telah hilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Ada satu kuil juga yang bernama Nekendra yang dibangun di Abu Sir, yang juga belum ditemukan. Firaun Sahure dimakamkan di piramidanya, piramida Sahure, piramida kecil yang dibangun di Abu Sir, menjadi Firaun pertama yang membangun piramida di Abu Sir. Skema dan gaya arsitektur dari kompleks pemakaman Sahure akan terus digunakan oleh Firaun penerusnya sampai ke dinasti ke-6. Penerus dari Sahure adalah Firaun Neferirkare Kakai, menjadi Firaun ketiga dari dinasti ke-5 Mesir kuno. Neferirkare Kakai adalah anak dari Firaun Sahure dan istrinya Meretnepti. Ia adalah Firaun pertama yang menggunakan nama kecilnya, Kakai, sebagai bagian dari nama kerajaan resminya, Neferirkare, menjadi Firaun Neferirkare Kakai. Nama ini secara harafiah berarti kecantikan adalah ruh dari Ra. Ia berkuasa selama 10 tahun, dari tahun 2477 sampai 2467 sebelum Masehi. Firaun Neferirkare dikatakan pernah melakukan donasi berupa tanah yang besar dan uang yang banyak ke berbagai imam penjaga kuil dewa-dewi Mesir, seperti kuil Dewi Hathor dan tentu saja kuil Dewa Ra. Tanah yang diberikan oleh sang Firaun ini nantinya akan digunakan untuk membangun kuil matahari Dewa Ra, sama seperti ayah dan kakeknya. Kuil itu diberi nama Seti Pre, yang belum juga ditemukan sampai saat ini. Prasasti Palermo, yang sering digunakan oleh sejarawan sebagai sumber utama dalam menelusuri sejarah awal dari Mesir kuno, berakhir ditulis di masa pemerintahan Firaun Neferirkare. Hal ini membuat sejarawan berpendapat kalau prasasti Palermo ditulis di masa pemerintahan Firaun Neferirkare. Tentu saja ada kemungkinan prasasti ini dilanjutkan. Namun hingga saat ini, sejarah di dalam prasasti Palermo hanya mencapai Firaun Neferirkare. Proses perdagangan dengan bangsa Kanaan di Levant terus berlangsung stabil. Bahkan diperluas oleh Neferirkare, kini menuju ke selatan, menuju tanah Nubia, negara Sudan di saat ini. Pertumbuhan proses administrasi Mesir kuno tumbuh subur di masa pemerintahannya. Para imam besar dewa-dewi Mesir, terutama Imam Dewa Ra, juga semakin memiliki peran besar di dalam pemerintahan. Posisi tinggi di dalam pemerintahan seperti wazir yang sebelumnya hanya diberikan kepada keluarga dekat Firaun, kini dibuka untuk siapa saja yang memiliki keahlian dalam berpolitik. Dalam proyek pembangunan, ia membangun sebuah piramida yang lebih besar dari dua pendahulunya. Bentuk dari piramida ini membuat sejarawan berteori kalau piramida Neferirkare awalnya dibuat sebagai piramida tangga, piramida yang sama seperti piramida Djoser di dinasti ketiga. Dibangun di Abu Sir, lokasi yang sama dengan piramida ayahnya. Piramida Neferirkare memiliki tinggi 54 meter. Piramida ini juga akan menjadi piramida tertinggi yang dibuat oleh Firaun-Firaun dinasti kelima. Sepseskare adalah Firaun dari dinasti kelima yang sejarah pemerintahannya hampir tidak ada. Ia dianggap sebagai adik dari Firaun Neferirkare, berkuasa di antara Firaun Neferirkare dan anaknya Firaun Neferefre, menjadi Firaun keempat dari dinasti kelima Mesir kuno. Ada juga yang mengatakan kalau Firaun Sepseskare berkuasa antara Firaun Neferefre dan adiknya Firaun Niusere.
Hal ini membuat sejarawan berteori kalau Sepseskare mencoba merebut tahta kerajaan dari tangan keponakannya, Neferefre, setelah kakaknya Firaun Neferirkare meninggal dunia. Menurut Turin King List, ia berkuasa selama 7 tahun. Tapi sejarawan Egiptologis beranggapan kalau masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun, atau bahkan hanya beberapa bulan. Dan sama sekali tidak ada catatan sejarah tentang masa pemerintahannya ini. Memperkuat teori kalau Sepseskare adalah perebut tahta, dan setelah tahtanya direbut kembali oleh keponakannya, namanya berusaha dihilangkan oleh Firaun Neferefre. Ada sebuah piramida tidak jadi di Abu Sir, piramida yang kemungkinan dihentikan secara tiba-tiba. Sejarawan mengasosiasikan piramida tidak jadi itu kepada Firaun Sepseskare. Firaun selanjutnya adalah Firaun Neferefre, Firaun kelima dari dinasti kelima Mesir kuno. Ia adalah anak dari Firaun Neferirkare dan istrinya Kenkawe kedua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada sebuah teori yang menyebutkan kalau tahta Neferefre direbut oleh pamannya Sepseskare ketika Firaun Neferirkare wafat. Firaun Neferefre kemudian berhasil merebut kembali tahtanya dari tangan sang paman. Masa pemerintahannya menjadi topik perdebatan hingga saat ini. Menurut Manetho, sejarawan Mesir kuno yang hidup di zaman Mesir Ptolemeus, Neferefre berkuasa selama 20 tahun. Tapi menurut sejarawan modern, Firaun Neferefre hanya berkuasa antara 2, 7, atau 10 tahun, tergantung dari sejarawan Egiptologi yang kalian baca. Di saat naik tahta, Firaun Neferefre langsung memulai proses pembangunan piramidanya yang dibangun di Abu Sir. Tapi pembangunan piramida ini diberhentikan secara mendadak ketika Firaun Neferefre meninggal di tahun kedua setelah ia naik tahta. Hal ini juga memperkuat pendapat sejarawan yang menganggap kalau masa pemerintahan Neferefre hanya berlangsung antara 2 atau 3 tahun. Meskipun belum jadi, Firaun Neferefre tetap dikuburkan di piramidanya ini, yang dimodifikasi menjadi mastaba agar lebih layak untuk dikuburkan. Firaun penerus Neferefre adalah Firaun Niuserre ini, menjadi Firaun ke-6 dari dinasti ke-5 Mesir kuno. Ia adalah adik laki-laki dari Firaun Neferefre dan anak kedua dari Firaun Neferirkare dan Ratu Kenkawe. Sama seperti ayahnya, Niuserre menggunakan nama kecilnya ini sebagai bagian dari gelar kerajaannya, menjadikannya Firaun Niuserre ini. Ia berkuasa selama 31 tahun, dari tahun 2453 sampai 2422 sebelum Masehi. Proses administrasi dan keagamaan kembali berkembang pesat di masa pemerintahannya, dibuktikan dengan banyaknya gelar pemerintahan baru yang dibuat dan diberikan ke berbagai politikus dan birokrasi untuk mengelola tanah Mesir. Gubernur-gubernur atau nomark dari provinsi kerajaan, yaitu nome, semakin memperkuat kekuatan mereka di masa pemerintahan Firaun Niuserre. Meskipun begitu, ekonomi dan kemasyhuran perdagangan Mesir tetap berlangsung. Mesir terus berdagang dengan kota-kota di Levant dan bangsa Minoan di Pulau Crete. Firaun Niuserre juga sempat melakukan ekspedisi militer di Semenanjung Sinai, sekali lagi untuk memperoleh sumber daya di sana. Dalam proyek pembangunan, Niuserre terus melakukan pembangunan kuil matahari Dewara seperti pendahulunya. Kuil itu bernama Sesepibre, yang merupakan kuil dewa matahari terbesar di antara Firaun-Firaun dinasti ke-5. Ia bahkan terus merawat dan merenovasi kuil matahari yang dibangun oleh pendahulunya. Dalam pembangunan piramida, Firaun Niuserre bahkan membangun 3 piramida sekaligus, meskipun dengan ukuran yang kecil. Dari ketiga piramida itu, 1 dibuat untuk dirinya sendiri dan 2 lagi untuk ratunya dan keluarga terdekatnya. Piramida Niuserre sendiri memiliki tinggi 52 meter. 2 piramida lain yang dibangun oleh Niuserre adalah piramida Iepsius 14 dan piramida Dobel. Ketiga piramida ini dibangun di Abu Sir. Penerus Niuserre adalah Firaun Menkauhor, menjadi Firaun ke-7 dari dinasti ke-5 Mesir kuno. Sebagian besar sejarawan menganggap kalau Menkauhor adalah anak dari Niuserre. Ia berkuasa selama 8 tahun
dan sangat sedikit artefak dan catatan sejarah tentang Firaun satu ini. Yang kita tahu adalah ia pernah melakukan kampanye militer di Semenanjung Sinai dan membangun kuil matahari Ra seperti pendahulunya. Ia dikuburkan di sebuah piramida yang disebut Headless Pyramid atau piramida tanpa kepala. Piramida yang dibangun di kota Saqqara, bukannya Abu Sir seperti pendahulunya. Penerus Menkauhor adalah Firaun Djedkare, menjadi Firaun ke-8 dari dinasti ke-5 Mesir kuno. Hubungan antara Djedkare dan Menkauhor juga kurang jelas. Djedkare bisa dianggap sebagai anak dari Menkauhor ataupun saudara dari Menkauhor. Firaun Djedkare berkuasa kira-kira selama 40 tahun. Djedkare adalah Firaun dinasti ke-5 pertama yang tidak membangun kuil matahari Dewa Ra seperti pendahulunya. Hal ini terjadi karena kepopuleran Dewa Ra mulai menurun dan digantikan oleh kultus Dewa Osiris. Di periode ini juga kekuatan pusat dari Firaun terus menurun karena Firaun Djedkare terus memperluas proses birokrasi dan administrasi kerajaan. Gubernur atau nomark dan penguasa lokal juga bertindak lebih independen dari pemerintahan pusat di ibu kota Memphis, menandakan akhir dari dinasti ke-5. Ia membangun piramidanya, piramida Djedkare di kota Saqqara, menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Unas adalah Firaun penerus Djedkare menjadi Firaun ke-9, sekaligus Firaun terakhir dari dinasti ke-5 Mesir kuno. Ia adalah anak dari Firaun Djedkare. Firaun Unas berkuasa selama 30 tahun, dari tahun 2375 sampai 2345 sebelum Masehi. Tidak banyak hal yang diketahui tentang masa pemerintahan Unas meskipun periode kekuasaannya yang cenderung lama. Unas terkenal karena ia adalah Firaun pertama yang memiliki teks piramida di dalam ruang pemakamannya. Teks ini bisa dianggap sebagai mantra atau doa untuk memudahkan perjalanan sang Firaun ke alam baka. Setelah Firaun Unas, para penguasa dan petinggi di kerajaan akan mulai menuliskan teks piramida di dalam ruang pemakaman mereka. Unas dikuburkan di dalam piramidanya yang dibangun di Saqqara bersama dengan piramida ayahnya. Unas sama sekali tidak memiliki anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya. Ia hanya mempunyai anak-anak perempuan. Salah satu putrinya, yang bernama Iput, menikahi seorang pria bernama Teti. Ketika Unas meninggal, dinasti ke-5 pun berakhir karena Unas tidak memiliki putra mahkota. Tahtanya akan diberikan kepada menantunya, Teti, menjadi Firaun Teti dan pendiri dari dinasti ke-6 Mesir kuno. Dinasti ke-5 Mesir kuno berkuasa dari tahun 2494 sampai 2345 sebelum Masehi. Periode pemerintahan yang berlangsung selama 149 tahun, dengan 9 Firaun yang berkuasa di tahta kerajaan Mesir kuno. Dengan begitu berakhirlah pembahasan kita tentang dinasti ke-5 Mesir kuno ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang dinasti ke-6. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.